Kamu mengunci putrimu sendirian. Gak akan ada masalah. Dia cuma anak kecil, bisa ada masalah apa? Cepat cium aku. Hei Shen Kexin, kamu gila ya? Siang bolong nelpon buat apa sih? Sayang, kamu di mana? Apakah Zhen bersama? Zhen sedang bermain di luar. Zhen gak ada di luar, sudah cari tapi gak ada. Kalau gak ada di sekitar, cari di tempat lain lah. Hal kecil begini aja gak bisa diurus. Anak baik, jangan bergerak. Suamiku, apa kamu bicarakan? Sudahlah, jangan banyak bicara. Anak kita hilang, kamu ngapain sih? Xin, sudah bertahun-tahun, bagaimana caranya agar aku bisa menemukanmu? Zhen. Ensen, kenapa datang ke sini? Bukannya Mama bilang. Jangan bicara dengan dewasa tak dikenal. Mama, direng baik. Baru saja saya pergi beli sesuatu. Hampir tertabrak mobil. Untung ada om baik yang antar saya pulang. Ayo pulang. Ibu sedang ngapain? Kenapa teriak-teriak? Baru selesai main mahjong. Kenapa baru pulang? Udah jam segini, belum masak, bikin aku lapar ya. Gak bantu jagain anak juga gak apa-apa. Masak-masak sendiri gak bisa. Aku sayang kamu sedikit. Kamu masih tidak senang. Kalau bukan karena anakku menikahimu, kamu pasti masih sendirian, tanpa rumah. Aku baru selesai kerja, malas bertengkar denganmu. Kamu tidak boleh masuk. Kenapa ribut di sini? Kamu membiarkan anak sendirian di luar. Baru selesai rapat, anak ini berisik. Kehilangan proyek, kamu mau tanggung jawab? Tapi tidak boleh meninggalkannya di luar. Bagaimana? Sudahlah, jangan ribut. Kalau bukan karena kamu. Anak saya menafkahi keluarga. Terasa seberat ini? Bu. Awalnya Anda mendesak saya punya anak, mau bantu jaga. Ternyata tidak bantu jaga. Suruh berhenti kerja di rumah jaga anak. Kalau tidak, gaji saya tidak lebih rendah dari Wu. Yang saya maksud bantu jaga anakmu, saya bilang jagain cucu. Siapa suruh perutmu melahirkan anak perempuan? Itu bukan urusanku. Itu anak keturunan Wu. Belum tentu. Wu Neng, lihat apa yang ibu bilang. Aduh, sudah deh. Sayang, nanti ya. Masih ada rapat, gini aja, kamu ke pasar beli sayur. Ayah bilang mau datang nginap 2 hari. Ayah mau datang. Kenapa nggak kasih tahu aku dulu? Bukan aku, rumah ini kan juga rumah ayahnya, pulang ke rumah sendiri harus bilang kamu. Rumah kita kecil, nggak cukup buat tinggal. Mana nggak cukup, rumahnya kan gede. Bukan begitu. Dengar ya, Shen Kexin, menghormati orang tua itu kewajiban menantu. Tahu nggak? Lagi pula, rumah ini dibeli anakku. Bukan kamu yang beli, MA. Uang muka rumah ini aku yang bayar. Kamu bayar gimana pun, nama rumah ini tetap atas nama anakku. Aku kasih tahu, jika kamu merasa kecil, kamu bisa pergi sendiri. Sudahlah. Wanita Castle. Kalau kamu merusak urusan baik anakku, aku akan buat kamu menyesal. Anakku Sepetan. Kapan sih kamu bakal menyingkirkan wanita tua ini? Pembantu gratis, ngapain disingkirkan? Aku biarkan dia melayani kamu.
Lagi pula dia nggak punya orang tua, nggak ada yang bela dia. Kamu jahat banget. Bukannya bilang cowok jahat lebih disukai cewek. Barusan di dalam kamar tercium bau parfum, jangan-jangan. Mama, aku lapar. Maaf ya, Zenhen. Mama sekarang bawa kamu makan. Aduh. Urusan aku sama Paman Wang. Kalau berani bilang ketua jelek itu, biar kamu dan anakmu pergi. M.A. Belikan untuk Zen. Anak kecil minum susu mahal, buang-buang uang. Kenapa berdiri saja? Cepat masak, sudah hampir kelaparan. Masak apa ini? Rasanya nggak enak sekali. Ayah, aku harus urus anak. Dan juga kerja, sudah sangat capek. Bisa tidak jangan terus mengeluh. Setiap hari kasih anakku makan ini. Aku belum sempat marah. Kamu malah mau lawan aku. Mulai dari awal. Mau makan atau tidak, terserah. Sikap kamu apa sih? Ayah bilang masakanku gak enak. Malah buang makanan yang udah dimakan ke piring lagi. Gimana aku bisa makan? Ah, ayah sudah tua, ada sedikit masalah itu biasa kan? Kamu kan menantu. Cobalah mengerti sedikit. Aku memahami dia. Siapa paham aku? Istriku. Bau minyaknya menyengat nih. Cepat mandi bisa nggak? Kamu. Ya, ayah. Ngapain ke kamarku? Tentu saja untuk tidur. Ini kamarku, pergi ke sebelah untuk tidur. Kenapa berteriak? Aku kan nggak ngapa-ngapain. Lagi pola. Kalau sampai terdengar juga kamu yang bilang aku menggoda. Malu-maluin kamu sendiri. Papa di kamar tidur, kenapa tidak kasih tahu? Tidur doang. Apa yang perlu diingatkan? Kasur kan memang buat tidur. Aku mandi, lagi ganti baju. Papa sudah umur 70-an. Masa ia masih tertarik sama kamu? Jangan pikir banyak-banyak. Kenapa ganti celana nggak tutup pintu? Tak usah takut, aku membelakangi kamu, bukan menghadap kamu. Lagi pula, hal ini kan sudah pernah kamu lihat, jangan sok polos. Bisa nggak Pak tinggal di kampung? Aku nggak tahan lagi. Aduh, ada apa lagi? Dia ganti celana nggak tutup pintu. Udah usia 50-an, bisa punya batasan sedikit? Di kampung juga begitu, kamu kebiasaan aja. Kalian saling maklum aja, lah. Zen masih di rumah. Dia masih kecil, mana tahu apa-apa. Gimana bakal terpengaruh? Kalau aku lihat yang nggak seharusnya, gimana? Malu, nggak? Kamu nih, jangan terlalu perhitungan bisa, nggak? Aku lagi sibuk nih. Pak, kamu ngapain? Kaos kaki dan baju nggak bisa dicuci bareng. Lagi pula, semua baju punyaku dan Zen. Bajumu itu baju, kaos kakiku bukan? Kalau dicuci terpisah, bayar air dan listrik bisa murah? Bisa nggak lebih bersih, Pak? Dia cuci kaos kaki dan baju kita. Cuma beberapa baju, ya cuci bareng aja lah. Pakaian dalamku dan milik Shenzhen. Ya ambil saja, kenapa heboh begitu? Pergi. Hei, kamu ngapain? Beberapa pakaian tinggal dicuci. Ini pakaian saya. Pakaian bisa dicuci bareng kaos kaki. Punyamu tidak bisa ya? Bu, kenapa kamu begitu? Kenapa pukul anakku depan mataku? Zen, kamu tidak apa-apa. Mama, telingaku sakit. Mama akan bawa ke rumah sakit.
Aku cuma menamparnya sekali. Bukan sakit parah, kenapa harus ke rumah sakit? Jangan buang-buang uang anakku. Dokter, dokter. Dokter, tolong lihat anak saya. Kenapa darahnya banyak? Tolong selamatkan dia. Bawa dia ke sini. Anakku baik-baik saja kan? Tidak ada masalah besar. Tapi jangan sampai terkena benturan lagi. Kalau tidak, bisa mengalami risiko tuli. Terima kasih, dokter. Nanti kalau mama papa bertengkar, jangan ikut campur. Jauhi mereka. Mama, aku ingin melindungimu. Maafkan mama, Jen. Ini salah mama. Pa, Di rumah ada anak-anak. Bisa perhatikan penampilan. Bukan. Ini rumah anakku. Kamu pasang muka masam buat siapa? Ayah, kamu ngapain? Ini uang anakku beli, kenapa nggak boleh aku pakai? Aduh. Shen Kexin, berani-beraninya kamu pukul aku, sudah dikasih muka atau gimana? Orang tua gak tahu diri. Aku memang pukul kamu. Muju banget mukamu. Rebut gelangku buat kasih pelakor. Wugo, kalau kamu sibuk, aku pergi dulu ya. Sayang, kamu kenapa? Kenapa? Kamu hila ya kayak anjing hila sekejijit orang. Minggir, atau aku pukul juga. Shin Kursen. Kamu berani sekali memukul orang yang lebih tua. Kalian pantas disebut orang tua? Satu berselingkuh dengan Pak Wang, satu lagi bawa perempuan pulang curhat. Kalian masih punya muka sebut diri orang tua? Hebat kamu. Wuchong, aku bantu kamu, tapi kamu cari wanita di belakangku. Masih berani bilang aku, kamu juga selingkuh? Hari ini, sama kamu orang tua. Gak selesai. Kamu lihat saja kalau kamu berani pukul aku. Zen, kamu kenapa? Mama bawa kamu ke rumah sakit. Zen gak enak badan, antar ke rumah sakit? Pergi sendiri saja. Nanti aku masih harus ke kantor rapat. Akhir pekan rapat apa sih? Aku harus lembur. Antar Zen ke rumah sakit, lalu lembur. Kan masih sempat, kalau tidak aku tidak sejalan. Lagi pula aku masih ada urusan, kamu sama Zen naik taksi saja ya. Dokter, putri saya baik-baik saja. Infeksi jamur menyebabkan herpes virus. Walaupun bukan masalah besar. Tapi untuk anak perempuan, tetap harus hati-hati, kalau tidak, akibatnya bisa sangat serius. Saya akan hati-hati. Terima kasih dokter. Kamu ada masalah, ya? Nggak lihat aku lagi makan. Sudah berapa kali bilang, jangan cuci kaos kaki dengan baju. Sekarang lihat, Jen kena infeksi jamur masuk rumah sakit. Anakmu masuk rumah sakit terkait aku, siapa tahu gara-gara kamu di luar macam-macam, jadi ketularan. Kalau ada apa-apa dengan putriku, aku akan melawanmu habis-habisan. Hei, Bukannya kamu sakit? Makan daging hati-hati infeksi. nanti kena ke rumah sakit lagi. Makanlah. Ibuku memarahi istri dan anakmu, tidak terdengar? Bukannya kamu cerewet? Sekarang bukan saatnya ribut atau gaduh. Bisa nggak tenang? Kamu merasa aku menyebalkan, ya? Oke, kita cerai. NSN. Setelah ini kita sembuh deh, nanti harus jaga kebersihannya. iya, baiklah Mama. Pak Gu, Nona Shen datang ke rumah sakit ini beberapa hari lalu. Tapi rumah sakit tidak bisa memberikan info pasien rinci, jadi belum bisa pastikan itu dia. Terus selidiki. Sayang, aku tahu salahku. Waktu itu, aku karena stres kerja, jadi ngomong sembarangan. Rumah ini tanpa kamu benar-benar nggak bisa. Aku sudah bilang ke orang tua, mereka nggak akan begitu lagi.
Siang bolong gini nggak malu? Bu, kenapa masuk nggak ketuk pintu? Aku perempuan, ya, nggak usah ketuk. Siapa tahu siang bolong godain anakku, ngelakuin hal tak tahu. Aku dan Wuneng pasangan sah. Apa maksudnya godain? Kamu itu rubah betina. Cepat kasih aku cucu laki-laki. Kalau tidak, jangan duduki tempat orang lain tanpa kontribusi, atau bawa barang milikmu yang tidak berharga, cepat pergi. Segera punya cucu laki-laki. Kamu mau ngapain? Lihat anak baik sedang apa. Ham, ting. Ham ham ham. Kamu mau makan daging goreng? Aku kasih kamu makan. Aku bilang kamu makan. Bilang kamu makan. Aku bilang kamu makan. Shen Kexin, kamu sudah gila ya? Aku ini sedang kerja. Buka baju di ranjang kerja, dasar sampah. Semuanya lihat sini, suami selingkuh dan bawa selingkuhan ke rumah. Kembali. Pak Gu. Nona Shen sudah ditemukan. Bagus sekali. Kirim alamatnya ke aku. Hanya saja. Kirim alamatnya ke aku. Sudah cukup. Hal sepele saja. Perlu semua orang di kompleks tahu? Saat cari selingkuhan, pikirkan perasaanku. Bukankah aku hanya membuat kesalahan yang dibuat oleh semua pria di dunia? Perlukah semua orang tahu? Sekarang baru merasa malu. Bawa wanita pulang, tidak merasa malu? Shen Kexin, putraku telah mendukungmu. Dia menemukan wanita lain, tapi tidak mengatakan akan meninggalkanmu. Mengapa kamu memiliki? Apa maksudmu dia menafkahi aku? Aku sudah berkontribusi untuk keluarga, melahirkan anaknya dan berhenti kerja untuk membesarkannya. Gaji saya di luar rumah tidak kurang dari gajinya. Aduh. Kamu masih sangat tidak puas? Kalau begitu, mari kita bercerai saja. Jika bercerai, akan mendapatkan hak asuh anak-anak. Dia juga memiliki seorang anak. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk memperlakukan? Rasa kamu akan bercerai. Siapa pria mau menerima kamu? Yatim piatu? Kelo aga ini benar-benar biadab. Gadis yang selalu Ternyata diperlakukan seperti ini mereka. Boleh bercerai. Angkat kaki dari keluarga ini, tinggalkan anak. Lihat kamu keluar dari sini. Pabrik Aris, kemana? Sayang, tutup mata, cukup baik. Jangan sok gengsi. Maaf ya. Maaf kamu melihat sisi lemahku. Tidak menyangka kamu jadi bos besar. Berubah banget, hampir nggak kenal. Sin, kenapa kamu nggak tunggu aku? Setelah putus sekolah, aku ke kota utara kerja lalu nikah sama Wuneng. Kamu dulu pintar banget. Kita sudah beda dunia, apa yang ditunggu? Tapi aku selalu cari kamu. Kerja keras raih sukses, juga biar bisa bangga menikahimu, tapi Gu Jingshen. Biarkan yang lalu berlalu. Sekarang menikah dan punya anak. Kita tidak bisa kembali. suamimu memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kamu tidak segera bercerai? Jangan katakan lagi. Xin. Ceraikan suamimu, aku akan menikahimu. Jangan datang mencariku lagi. Kalau kamu menyesal, kamu boleh mencariku. Aku akan terus menunggumu. Soal pergi ke luar negeri. Majukan saja. Kamu datang ke sini. Siapa yang masuk? Dengar itu teman kecilmu. Kamu ngomong apa? Hebat juga, Shen Kexin menyembunyikan dengan baik. Aku kok nggak tahu kalau kamu punya teman kecil kaya? Itu kan belajar dari kamu, sampai bawa selingkuhan ke rumah. Kamu nggak tahu malu, sampai selingkuh di depan anakku. Itu belajar dari kalian. Kamu memfitnahku. Berani sekali dia memukulku. Berani kamu memukul ibuku, ya? Balik sini. Wanita.
Halo, Ini 110? saya mau lapor suamiku memukulku. Maaf Bu, ini urusan rumah tangga kalian. Perlu mediasi? Mengalami KDRT, ini masih urusan keluarga? Suami istri bertengkar, nanti baikan lagi. Sabar, pasti berlalu. Mana ada panci yang tidak ada abu? Berani lapor polisi. Mama, aku mau telat sekolah, boleh aku pergi sendiri? Kau istirahat di rumah. Tidak boleh, Zen. Mama antar kamu. Suamimu memukulmu. Saya tidak apa-apa. Kamu mau istirahat di rumahku sebentar? Anak harus sekolah, hampir telat. Biar aku bantu antar. Aku tinggal di sebelah rumahmu. Kalau kamu tidak yakin, kita bisa video call sepanjang jalan. Terima kasih. Ah, Dia memukulmu, itu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa ditoleransi. Jika mentolerir pertama, akan ada tidak apa-apa. Aku akan mencari cara. Kalau begitu, tambah kontakku saja. Aku pelatih taekwondo, jika perlu aku bisa membantumu. Kamu memukul wanita, tidak takut dia lapor polisi? Melapor polisi ada gunanya apa? Jangan bilang aku tidak melakukan apa-apa padanya. Bahkan jika aku memukulnya sampai cacat, aku punya cara biar polisi tidak bisa urusin ini. Shen Kexin, mau ngapain? Letakkan ponsel itu. Aku upload videonya ke internet, lihat apakah polisi. Menurutku kamu terlalu ringan memukulnya. Masih berani meninggalkan bukti, ya? Aku peringatkan kamu, jangan main-main denganku lagi, kalau tidak aku akan memukulmu setiap hari. Wuneng, ini kamu yang memaksaku. Aku mau belajar taekwondo. Kamu sudah putuskan. Hang. Aku akan belajar balas kekerasan dengan baik. Mazukla. Kalau mau cerai berhasil dan dapat hak asuh anak, bela diri saja tidak cukup. Lebih baik punya pekerjaan yang stabil. Tapi, sudah 6 tahun tidak kerja. Kamu harus percaya diri. Dulu bisa dapat kerja, sekarang bisa. Melahirkan anak bukan halanganmu. Tapi itu nilai tambah. Hang, baik, aku akan coba. Aku akan bercerai dengan. Aku bantu kamu. Cerai. Cerai, tidak salah dengarkan. Kamu ibu rumah tangga, cerai mau ngapain? Makan angin. Meski aku harus jadi pengemis, aku juga mau cerai. Aku gak mau. Aduh. Kamu ini jahat Kamu ngapain? Kamu pukul anakku, kasih tahu, lapor polisi. Biar polisi tangkap kamu. Walaupun polisi datang, mereka mediasi. Kapan kamu jadi sekeren ini? Jangan bicara banyak, cepat tanda tangan. Dengar ya. Kamu belajar sedikit kungfu, aku tidak cerai. Aduh, kamu belum selesai ya? Nah, kita cerai saja. Istri sejahat ini lebih baik ditinggalkan. Nanti dia bisa saja memukulmu sampai mati. Cerai ya cerai. Tidak mungkin kamu ingin cerai saja, kalau tidak ingin cerai bunuh saja aku. Aku tidak akan memberikan hak asuh anak perempuan kepada kamu. Dia tanda tangani perjanjian cerai. Hak asuh anak perempuan akan mendapatkannya nanti. Tanda tangan. Tanda-tanda. Terima kasih, Mei Mei. Tanpa kamu, aku nggak bisa cepat cerai dari pria bajingan. Sama-sama. Soal hak asuh anakmu gimana? Dia quand tu cangribu. Pasti ngotot buat rebutan sama kamu. Cerai dulu, baru urus itu. Yang penting jalanin satu persatu. Aku ada cara bagus nih. Apa caranya? Carabiar mere caribou.
Tapi kamu harus sementara tinggal di rumah Wuneng dulu. Aku akan dengar kamu. Bersambung. Hajar. Cepatlah. Sudah cerai masih belum pergi. Belum bagi harta. Kenapa aku tidak bisa tinggal? Bukan kamu. Tapi ini rumahku. Masih bilang ini rumahmu. Dasar wanita. Kamu mau apa? Rumah ini. Uang muka setengah dari aku. Renovasi dan perabotan semua dariku. Aku mau tinggal berapa lama pun terserah aku. Shen Kexin, kamu pergi pagi pulang malam, ngapain aja? Banyak pekerjaan rumah, nggak kelihatan. Bukan urusan kamu, cari masalah. Kamu gak pulang ngurus anak, keluyuran terus, ada pria lainnya. Hak asuh Jen-Jen di tangan kamu. Urusan kebutuhannya juga kamu urus. Heh, lucu banget denger itu. Cerai bukan berarti kamu bukan ibunya Jen-Jen lagi. Tinggal gak ngurus anak dan gak ngurus rumah. Jen-Jen bisa diurus. Lain gak sempat, harus kerja. Balik sini. Kerja boleh, tapi selesaikan pekerjaan rumah. Aduh, Jangan cari masalah. Shen Kexin. Kamu bertengkar, kamu tinggal di rumahku, makan minum dari aku, tapi tidak kerjakan pekerjaan rumah. Bajingan, sudah bercerai, paham? Hati-hati nanti aku hajar sekaligus orang tuamu. Selama Zen-Zen ada di tanganku. Meski bercerai, so what? Bukankah kamu tetap harus bekerja keras untukku? Tunggu saja, Shen Kexin. Kangen aku, gak? Aku sudah cerai dengan wanita bodoh ini. Halo, polisia. Saya mau lapor di rumah saya ada orang. Kami terima laporan. Ikut kami sebentar. Bukan, saya berduaan sama pacar saya. Bicara di kantor polisi. Shen Kexin, lagi kamu, berani panggil polisi. Tunggu saja kau, ya. Tunggu ya, saya tunggu. Aksi seru baru saja dimulai. Pak Wang, anak saya dan orang tua itu malam ini gak pulang. Kamu jangan pergi, ya? Wah, lagi seru nih. Kamu gak ada hak ngurus, cewek nakal. Tapi kasih tahu aja, kalau kamu berani ngomong ke orang lain aku bunuh kamu. Iya aku gak ikut campur, tapi pasti ada orang lain yang bakal ngurus. Kamu, Shixingfeng, selingkuh di belakangku sudah parah, bawa pria lain ke rumah. Lihat aja hari ini gue hajar kamu. Sayang, kamu salah paham. Dia itu tukang servis AC. Dasar brengsek. Bilang jujur, hubungan berapa lama? Kalau nggak gue hajar kamu dua. Kamu benar-benar salah paham padanya. Hai, Kamu salah paham. Aku benerin AC di rumahmu. Aduh, ampun. dasar tua bangka, berani kamu mau lawan aku? Kamu boleh cari wanita, kenapa aku gak bisa cari pria? Berani bantah? Sekarang putuskan si pria liar itu. Kamu putuskan hubungan dengan selingkuhan lama. Iya, Pak. Ibu melakukan kesalahan yang bisa dilakukan wanita lain. Maafkan Ibu, Pak. Siapa bilang dia ibu? Jangan panggil aku ayah. Maaf, salah panggil. Teruskan. Jangan pergi. Bantu aku bereskan orang tua ini. Aku nggak bisa lawan ayahku. Gimana bantu kamu? Kenapa nggak bisa? Kamu bisa taekwondo. Kalau nggak sengaja bikin dia mati, tanggung jawab hukum. Lagi pula, mana ada istri nggak kena pukul? Sabarlah, Telepon polisi, tangkap dia. ini urusan rumah tangga, polisi nggak mau urus. Suami istri sering ribut terus baikan. Mana ada dendam semalaman suami istri? Kamu nggak lihat aku dipukul kan? Dulu anak kamu pukul aku, kamu bilang gitu. Sekarang kena sendiri, kok nggak tahan? Kamu nih, wanita jalang. Berani minta tolong lagi, hari ini aku bakalan hajar kamu, ayo sini. Hari ini anakmu nggak di rumah. Kalau berani bunuh aku, bunuh kamu mau gimana lagi? Aduh, astaga. Aku salah, aku nggak berani lagi. Aduh. Sakit banget.
Aduh, aduh. Adieu. Kalian ngapain? Ini rumahku. Kalian sedang apa? Barang-barang ini aku yang beli. Jangan dipindah. Shen Kexin, ini rumah anakku. Rumah milik anakmu. Tapi barang-barangnya aku beli. Kalian tidak boleh memindah. Kalau ngotot, aku akan lapor polisi biar ditangkap. Lapor. Meski raja datang, barang-barang ini harus diambil. Shen Kexin, kamu memanfaatkan anakku tidak ada di rumah dan menindas nenek tua, ya? Menindas kamu. Bagaimana? Mau panggil anakmu dari penjara? Tidak boleh dipindahkan. Kecuali kalian menginjakku untuk memindahkannya. Kamu astaga. Aduh, injak tanganku. Kalian gak bisa angkat. Astaga, ada perampokan. Tolong. Aduh, astaga. Cepat keluar dari kantor polisi. Siapa suruh pindahkan barang-barangku? Aku suka, lapor polisi aja. Cepat kembalikan barangku. Aku tidak akan melepaskanmu. Pindah kembali juga boleh. Beri aku hak asuh Zenzen. Tidak mungkin. Beli furnitur sendiri. Atau tidur di lantai. Kau menang. Tunggu saja. Jangan kira kamu menolak memberikan hak asuh Zenzen, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mei. Bukti perselingkuhan orang tua sudah dapat, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Hey Pak Wang. Ke rumahku malam ini ya. Mau apaan? Terakhir kali suamimu bikin aku babak belur, kali ini bisa mati aku. Dek, kamu umur berapa tahun ini? Sudah menikah belum? Mas, hampir 60, suami 3 meninggal. 60, kamu kelihatan kayak 25. Mas, kamu pandai ngegombal. Dari mana datangnya penggoda? Kelihatan bukan orang baik-baik. Adik kecil. Pakai perawatan apa sih? Kelihatan awet muda banget. Kakak, aku punya salon kecantikan. Camus 70 ya. Awet muda. Kelihatan umur 50 atau 60. Aku baru 55. Memang kelihatan agak tua sih. Kakak. Bisa kasih rekomendasi merek suplemen yang Anda pakai? Kalau bagus, saya bantu rekomendasikan ke pelanggan. Saya tidak jual produk, kok. Saya tahu Anda tidak jual. Tapi saya juga ingin awet muda seperti Anda. Kita kan tinggal di kompleks yang sama. Bisa bagikan linknya ke saya? Gimana? Saya kirimkan link produk, langsung pesan, ya. Terima kasih banyak. Mahal sekali ini. Harga sesuai kualitas, mahal ada alasannya. Yang murah nggak ada efek. Ini terlalu mahal. Dan hanya satu serum. Apakah hasilnya bagus? Saya selalu memakai ini. Lihat kulit saya. Wanita, uang yang disimpan kalau tidak dihabiskan suami, ya dihabiskan anak. Lebih baik digunakan untuk diri sendiri. Jaga wajah dan tubuh, jadi tidak dibilang wanita tua. Dia benar. Uangku untuk suplemen atau dihabiskan suami tua, lebih baik dipakai sendiri. Bu. Proyek investasi saya untung lagi puluhan juta, sekarang masih kurang orang. Bisa nggak bantu cari beberapa kerabat di kampung? Lebih baik sekeluarga kaya daripada sendiri. Saya jamin untung. Nggak usah ngomong jutaan, puluhan juta sebulan sih ada. Hei cantik. Apa kamu bilang proyek pasti untung? Proyek di perusahaan teman saya. Benerankah? Benar paman, ini perusahaan teman saya, pasti bisa dipercaya. Kalau gitu ajak saya dong, saya juga mau investasi. Proyek ini minimal investasi 100.000. Lagi pula kita gak akrab, mungkin susah. Gak akrab emang gak akrab, tapi saya punya uang buat investasi. Saya bisa investasi 300.000. Ya. Aku bisa coba tanyain, tapi gak janji bisa. Paman, temanku bilang kamu bisa coba. Kirim aja uang ke rekening ini, kasih catatan Wintri Donation ya. Ah, kamu ngasih aku yang ini. Hei, nama proyeknya. Kasih catatan, jangan salah. Oke. Kita tuker kontak? Oke. Ada apa-apa langsung hubungin aku, oke?
Aku kirim ke kamu, ya. Sekarang giliranmu. Kamu di sini mau ngapain? Ikut main sama aku dan bikin Wu nyerahin hak asuh Zhen ke aku. Attack Mechamisakin Air, kenapa harus bantu kamu? Karena aku tahu, kamu bukan cewek kaya. Selama ini kamu dibiayai laki-laki. Sekarang hamil, dan gak tahu siapa ayah si bayi. Kamu menyelidiki aku. Kalau video kamu dan pacar-pacar itu kukirim ke Wu, menurutmu dia masih mau sama kamu? Jadi orang yang menanggung anak ini. Ngomong doang tanpa bukti. Wu bisa percaya kamu. Kamu ngomong gitu juga bener sih. Tapi, tahu dia bakalan nintip HP kamu. Saat itu nggak bisa ditutupin lagi. Berani bilang ke dia. Aku nggak segitu santainya. Tentu kamu juga nggak nolongin gratis. Kalau berhasil. Uang di kartu ini buat kamu. Kata sandinya nanti setelah berhasil. Baik. Saya baik. Wanita Shen Kexin itu, saat kalian tidak di rumah, dia mengangkut semua barang. Kalian pulang kali ini, masih harus keluar uang beli barang lagi. Bibi, jangan marah dulu. Ada 300.000 di kartu buat beli perabot. Saya akan ganti rugi. Adieu. Yinyin, kamu benar-benar baik ya. Putra saya menikahi kamu. Keluarga kami sangat beruntung. Adieu. Yinyin, ada apa Yinyin? Nah, jangan-jangan. Sedang hamil? Seriusan, beneran. Aku pergi periksa ke rumah sakit. Dokter bilang anak laki-laki. Wah, bagus sekali. Keluarga Wu kita punya penerus. Silakan makan. Kenapa, Yinyin? Tidak nyaman? Ayahku bilang, kalau mau menikah denganku, mas kawin harus 808. Wah, ayahmu mau menikahkan putrinya atau menjual putri? Tapi kamu jangan khawatir. Sekarang ada proyek di perusahaan ayahku, investasi 300 juta bisa dapat 1 miliar. Asal dananya ada, kita bisa menikah. Tapi, Ya ampun, asal kita menikah, nanti rumah dan properti semua atas nama anak kita. Jangan bilang 300 juta, 3 miliar pun milikmu. tapi, Aduh, tapi apa sih? Bisa menikahi istri sebaik Yinyin. Kalau kamu nggak bisa manfaatkan, nanti menyesal dan nangis juga nggak guna. Yang penting sekarang dia sedang hamil cucu besar kita. Yang penting keluarganya punya uang. Usaha ini pasti untung. iya. Diam-diam aja. Oke, saya investasi. Di kartu ini ada 300.000. Anggap saja modal awal. Bicara baik tentang saya di depan ayah, oke? Bisa kan? Baik. Jadi, kamu memberi saya 300.000 ini? Kamu rela atau tidak? Kalau tidak, saya juga tidak menginginkan. Hei, Enun. Ambil uang ini. Ini adalah keinginan dari anak saya. Nanti jika kalian menikah, Semua jadi satu. apa gunanya membedakan milik siapa? Tante, kalian baik sekali padaku. Makanlah sayurnya. Flash disk dan uangnya sudah kubawa. Hang, Jadi, benar-benar kasih aku 300.000, sekerila. Kalau tidak sukarela, aku juga bisa Hei, Enun. Uang ini kamu ambil saja. Dari anakku sukarela. Iya. Wuneng sudah tidak ada uang. Aku mau lihat bagaimana bisa merawat anak perempuan. Uang investasi hilang. Apa maksudnya hilang semua? Proyek yang sebelumnya selalu untung tiba-tiba tidak menghasilkan uang, jadi akhirnya rugi. Rugi semua? Ini semua harta saya. Jangan khawatir, ayah saya bilang, uang mas kawin 88 juta itu dia tidak mau lagi. Ayah, guru bilang minggu depan harus bayar uang buku, 320.000. Gak ada uang sana pergi. nggak punya uang jangan marah-marah sama anak. Jangan nangis, ibu bantu bayar. Bukannya kalian sudah pindah? Pergi, cepat pergi dari sini.
Kamu ngapain? Ini ponselku. Sebelum marah-marah, lihat dulu kemampuanmu. Suamiku, kamu jangan seperti dia. Nanti setelah kita menikah, ayahku bilang tidak akan mengecewakanmu. Jadi kapan kita jumpa dengan beliau? Sudah hampir menikah, jangan kumpul, nanti salah. Ayahku akhir-akhir ini sibuk. Nanti kalau sudah tidak sibuk, aku tanya lagi. Bukankah terakhir kali kamu bilang perusahaan baik-baik saja? Ayahmu ke luar negeri? Oh, begitu ya? Mungkin aku yang salah ingat. Aku ke toilet. Oke. Halo. Bantu cariin seseorang. Uang pensiun ayah mertua dan si Sin Feng kayaknya habis. Progres di sana, bukti perselingkuhan udah aku dapat. 30 juta Wuneng juga udah ditipu sama Su Yingin. Kapan mau ancam mereka serahin hak asuh Zhuzhu? Wuneng kehilangan pekerjaan. Kamu berubah ya? Jadi lebih pintar. HMPH, semua karena ajaranmu. Wuneng, aku nggak percaya. Tanpa tabungan dan kehilangan pekerjaan, kamu masih bisa rebut hak asuh Zhen dariku. Halo, Ketua Wu, datang untuk bekerja. Kok kamu? Bos kalian, ada masalah? Kamu sebagai ibu rumah tangga. Bisa ngapain? Tolong cuci kakiku dan masak untuk rekan kerja. Jangan malu-maluin pulang saja kalau kamu sakit. Pergi berobat. Tim HRD benar-benar gila. Siapa yang mengizinkan ke grup fotoku? Hanya sebuah foto, perlu marah sebesar itu? Hapus untukku. Wuneng, Kamu pecundang tak berguna. kita lihat saja nanti. Hei, bos. Selingkuh. kekerasan istri, menyiksaan. Wuneng. Apa kamu ini manusia? Bukan, bos. Dengar saya. Tidak perlu penjelasan. Orang seperti kamu, tidak berani pakai. Bereskan barang-barangmu, segera pergi. Bos. Bos. Shen Kexin. Sekarang kamu puaskan. Puas, tapi tidak sepenuhnya puas. Jelaskan ke atasan. Jelaskan kamu berselingkuh, KDRT, atau jelaskan mertua juga selingkuh dan saling pukul. Shen Kexin, kamu mengancamku ya? Iya, aku memang mengancammu. Baiklah. Tunggu saja kamu. Kamu kok masih main-main sih? Ibu, mau ngapain? Kamu sudah seminggu nggak kerja, kenapa nggak cari kerjaan? Itu chef, Aku udah kirim ratusan. Sekarang mana ada yang mau terima aku? itu semua karena Shen Kexin, cewek sial itu, kalau bukan dia, kamu nggak bakal susah cari kerja. Halo, siapa? Pak Wu, saya dari bank, sistem menunjukkan Anda belum bayarkan pinjaman bulan ini, harap segera lunasi. Aku tahu. Kenapa buru-buru? Ada apa sih? Tidak ada apa-apa. Bu, bisa nggak? Pinjami aku 100 juta rupiah, aku butuh. Aku dapat kerja, akan bayar balik. Dari mana aku punya uang segitu? Bukan,
Dana pensiunmu ada 100 juta rupiah? Dana pensiun 100 juta sudah digunakan. Aku sudah beli suplemen. Apa? Itu 100.000, kamu sudah habiskan semuanya? Sudah habis. Suplemen apa mahal sekali? Lehala. Cuma ini. Bu. Ibu ditipu deh, barang-barang ini di Pinduoduo cuma 200.000, aku bisa beli banyak. Tidak mungkin. Kamu ribut-ribut apa? Ayah. Pinjamkan aku 50.000 saja, ya. Aku sudah tidak punya uang. Tabunganmu tahun lalu kemana? 300.000. Aku sudah investasi. Apa? Proyekku ini pasti untung, ayah. Bisakah kamu berpikir jernih? Proyek apa yang bisa untung terus? Sebenarnya kamu kirim uangnya ke siapa? Pak, kamu gak sadar ya, kenapa kamu tulisin transfernya sebagai sumbangan sukarela? Tidak, aku tidak tulis begitu. Lihat, terjemahan dari bahasa Inggris itu berarti sumbangan sukarela. Sekarang coba cari orang. Uangnya gak bakalan bisa kembali. Astaga. Itu kan 300.000. Kamu main invest begitu aja. Diam. Dia bilang itu nama proyek dalam bahasa Inggris. Proyek apa? Itu cuma tipu daya. Tolonglah Pak, lain kali ada urusan begini bisa tanya dulu ke aku. Pikirkan dulu. Nggak mungkin ketipu, masih aja keras kepala. Perusahaan mana yang minta kamu transfer dan tulis donasi sukarela? Itu jelas-jelas mau ambil uangmu. Dia nggak mungkin ngerjain aku, lihat aja, aku terus ngobrolin ini sama dia beberapa hari ini. Kok bisa gini sih? Ayah udah tua, pikiran kadang gak jernih. Ya ampun, 300 juta rupiah, kamu bilang investasi langsung investasi. Kenapa kamu teriak? Aku investasikan uangku, bisa balik modal. Kamu beli barang rongsokan, masih rugi malah. Investasi aku 100 juta, kamu 300 juta. Ngomong bener, 300 juta kamu buat selingkuhan mana? Kamu bilang yang sebenarnya. NAK. Jangan terburu-buru. Dengar-dengar. Si Shen Kexin itu kerja di kantormu ya? Gimana kalau kamu minta uang darinya? Aku nggak mau. Kalau kamu nggak pergi, aku yang pergi. Dengar-dengar kamu dapat kerjaan, gaji harus kamu kasih anakku. Si Xin Feng. Kamu benar-benar sudah gila? Kenapa kamu bicara begitu? Kalau bukan karena kamu, anakku bisa dikeluarkan dari perusahaan. Kueksayan. Jadi tolonglah kami. Anggap kami pinjam dari kamu. Kalau tidak, mobil dan rumah akan diambil bank. Mau sekeluarga hidup susah? Betul lagi pula rumah ini juga sepertinya kamu kan? Tidak meminjamkan. Hei, kenapa kamu bicara begitu? Kamu ini gadis nakal. Aku bicara, kalau nggak mau pinjamkan, kita cari orang lain. Orang lain jangan-jangan ex Yingin ya? Silakan saja. Siapa tahu malah kena tipu lebih parah. Sayang. Ya. Akhir-akhir ini uangnya kurang lancar. Coba bicara dengan ayah, bisa pinjami aku 50 juta? Sayang, aku baru saja bilang ke ayah kalau bisnismu lagi menanjak. Aku ikut kamu pasti nggak bakal menderita. Sekarang kamu pinjam uang dari ayah. Maksudnya apa? Oh, aku nggak. Tenang aja, uangnya pasti ada. Jangan khawatir, nanti setelah menikah, semuanya bakal ada. Ayahku juga demi kebaikanku. Gimana? Kalau uang nggak ada, mobil dan rumah akan ditarik. Buru-buru amat. Kita kuma perlu cari cara bayarkan kursen mana-mana. Lalu kita pindahin dia ke tempat tidur ayahmu. Nanti kita bilang dia ngelakuin sesuatu, dan dia bakal ngelakuin sesuatu. Nunggu saat itu, kita bisa kendalikan dia. Jendalian. Bu, ini sudah keterlaluan. Toh tidak benar-benar berhubungan kan? Hanya meminta ayahmu untuk berakting saja.
Ada apa mencariku? Keksin, akhir-akhir ini, aku melakukan banyak hal bodoh. Mikir-mikir, selama ini kamu sama aku memang sudah menderita. Segelas ini, aku bersulang untukmu. Kita berpisah dengan baik ya. Benar-benar, matahari terbit dari barat. Tenang saja. Tidak ada racun. Kamu, Berani sekali meracuni. Shen Keksin, kamu memaksa aku. Siapa suruh tidak meminjamkan uang padaku? Ambil teleponmu dong. Aduh. Aduh suamiku. Kamu kenapa sayang? Aduh. Ya ampun suamiku. Kamu minum air sudah aku kasih obat. Ternyata kamu racuni aku. dasar menjijikan. Aduh 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 jangan sakiti anakku. Ini. Halo Pak U, karena Anda belum lunasi, mobil dan rumah Anda akan diambil kembali besok. Sayang, tolong pinjamkan aku uang. Setelah aku dapat pekerjaan, pasti aku kembalikan. Aku bisa bantu, tapi aku harus pegang hak asuh Anda. Shen Keksin, kamu memanfaatkan situasi ini. Kamu pegang Zen untuk mengancamku. Jika hak asuh bukan untukku, tidak ada yang bahagia. Itu tidak mungkin. Meski mati kelaparan, aku tidak akan biarkan Zen pergi denganmu. Baiklah, kalau begitu kalian mati kelaparan saja. Shen Keksin, Kamu bukan mau main? Mari kita main yang seru. NAK. Masalah yang harus kita selesaikan sekarang adalah rumah dan mobil. Kalau kita gagal biar lagi, kita beneran bakal kelaparan. Tanda tangan dulu, bayar dulu, tanda tangan dulu. tanda tangan. Oke, aku tanda tangan. Shen Keksin, Kamu suruh aku habiskan uang Wunem. Kenapa hanya 3,8 di rekening? karena kamu memang bodoh. Shen Keksin, aku butuh kamu. Ya, bagaimana kalau aku mengerjaimu? Nda. Berani berbohong padaku. Kamu akan menyesalinya. Hei, tutup pintunya. Wanita, wanita, beranikah kau menginginkanku? Siapakah dia? 702, ekstern. Sayang, bisakah kamu meminjamkanku uang? Ibu saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Berapa biayanya? 100.000. Ibumu meninggal atau lumpuh? Uang ini mau pinjam atau tidak terserah. Yang jelas saya sekarang tidak punya apa-apa. Kalau kamu tidak pinjamkan aku akan. Kamu mau kena pukul ya? Shen Keksin, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan Di perut masih ada anak. Gak apa-apa, aku pelan-pelan. Gak bisa, sekarang janin belum stabil. Beberapa hari lalu periksa. Bukannya bilang baik-baik saja? Hari ini ketemu Shen Keksin. Dia bikin aku jatuh, hampir kehilangan anak. Apa? Sayang, kamu gak apa-apa kan? Wanita itu. Kenapa gak bilang ke aku? Kamu sibuk, aku nggak mau bikin kamu kesal. Lagi pula, dia mantan istrimu. Kamu bisa bela aku dan tegur dia nggak? Sayang, bukan aku gak mau tegur dia, aku beneran gak bisa menang lawan dia. Kalau bisa, udah aku tampar dia ratusan kali buat ngeredain emosimu. Nggak harus pakai kekerasan sih. Jadi, kamu punya cara? Cara sih, banyak. Bisa banget.
Jen, bantu Mama lihat, Tante Mei sudah datang belum? Jen. Jen. Putrimu ada di tangan saya. Jika ingin dia kembali hidup, bawa 1 juta ke Jalan Yongshou. Kenapa? Terjebak macet, datang terlambat. Zenzen dikulik. Lapor polisi dulu. Tidak bisa lapor polisi. Penculik akan membunuhnya. Apa yang dia suruh kamu lakukan? Dia menyuruhku siapkan 1 juta taruh di tempat ditentukan. Jangan panik. Mungkin ini jebakan. Ayah lepaskan aku, Ayah. Kenapa menangis? Aku belum mati. Seperti meratap saja. Ayah, JJ tidak mau mati. Kamu ini tetap saja anakku. Tenang saja. Aku hanya ingin menipu uang dari ibumu. NAK. Menurut dia akan memberikan uang dengan mudah? Tenang saja, dia sangat peduli dengan gadis kecil itu melebihi segalanya. Selain memberikan uang, dia tidak punya pilihan lain. Baguslah. Kali ini kita harus benar-benar mendapatkan banyak darinya. Baru saja dibicarakan, langsung datang. Aku sudah sampai, kamu di mana? Taruh uangnya di tempat sampah pinggir jalan. Setelah menerima, aku akan lepaskan putrimu. Tidak bisa, aku harus memastikan putriku di tangan. Mama. Mama jangan kasih dia uang. Yang menculik aku itu Papa. Oke, jangan banyak omong. Cepat taruh uang di tempat yang aku tunjuk. Setelah dapat uangnya, akan lepaskan dia. Sayang, tunggu, Mama segera datang menyelamatkan Zen. Ada apa? Orang yang menculik Zen adalah Wu Neng. Bajingan ini menculik anaknya sendiri. Aku ikut kamu. Tidak bisa. Sangat berbahaya. Saya pelatih taekwondo. Terpenting sekarang adalah menyelamatkan Zen dari bajingan Aigreku. Kamu nakal sekali, aku juga ayahmu. Kenapa kamu selalu membela ibumu? Berani ngomong lagi. Kamu orang jahat. Itu uang Mama. Sekarang bisa melawannya. Aku akan memukulmu sampai mati. Hei, bersikaplah lembut. Dia tetap anakku. Ayahku hanyalah seorang pecundang. Seorang ayah memukul putrinya. Jika aku tidak memukulnya cukup keras, dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Wu Neng, kau benar-benar manusia. Kau bahkan menculik putrimu sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayah. Kamu tahu. Dialah yang menipu saya untuk berinvestasi. Bagus, Shen Kexin. Demi merebut hak asuh Zen, kamu bergabung dengan wanita ini untuk menipu ayah saya. Lepaskan Zen. Setelah lepaskan Zen, kembalikan 300 juta yang dulu. Dan kembalikan uang yang kamu tipu dari ayah saya. Zen. Zen, ada apa denganmu? Kakek tidak sengaja. Panggil ambulans. Saya bertanya kepada Dokter bilang sudah keluar dari bahaya sementara. Hanya apa? Ketakutan berlebihan, benjolan di belakang kepala terlalu besar. Belum tentu bisa sadar. Tidak mungkin. Dia masih kecil dan begitu penurut. Kexin, tenang dulu. Zen akan sadar dan baik-baik saja. Tadinya baik-baik saja, tidak kelihatan jadi begini. Semua gara-gara Wu Neng dan ayahnya, 2 bajingan itu. Apakah Zen baik-baik saja? Bajingan, ngapain kesini? Aku ingin menghajarmu. Kexin, aku tidak sengaja. Aku tidak menyangka waktu menggendongnya dia jatuh. Aku hanya ingin membawanya pergi, dia juga cucuku. Kamu busuk, kita belum selesai. Ayah juga tidak sengaja. Kenapa marah-marah begitu? Aku tidak akan membiarkan kalian. Kexin, Zen itu cucuku. Bagaimana mungkin aku sengaja menjatuhkannya sampai mati? Iya, lagian ini semua salahmu. Kalau bukan kamu yang bikin aku kehilangan pekerjaan, kamu dan temanmu yang menipu uang orang tua aku, apakah aku sampai putus asa menculik Zen demi menipu uangmu? Kalau KDRT polisi tidak urus, aku tidak percaya penculikan diurus. Tunggu masuk penjara. Semuanya satu keluarga, kenapa harus lapor polisi?
Zen masih butuh istirahat, kalian keluar dari sini. Ayah Keksin sudah cukup tua. Mau masuk penjara bersamanya? Tidak akan melepaskanmu. Silakan lapor polisi. Temanmu menipu uang orang tuaku, aku juga akan melaporkannya. Uang itu ayahmu kirim kepadaku. Di halaman transfer, pemberian sukarela. Kalau kamu bilang aku menipu, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, aku akan menuntutmu soal fitnah. Oke, kamu menang. Tunggu aku cari bukti, aku buat kalian semua masuk penjara. Ayo pergi. Zen baik-baik saja, percaya sama aku. Ada yang lapor denken tuduhan penculikan. Percobaan pembunuhan sengaja, tolong ikut kami untuk penyelidikan. Petugas, ayahku tak mungkin membunuh orang, kalian salah tangkap. Kami menjalankan tugas, tidak akan fitnah orang baik dan tidak biarkan orang jahat lolos. Silakan ikut kami. NAK, bantu tidak mau dipendra. Cepat bicara ke Keksin, jangan sampai keluarga kita jadi seperti ini. Lagi pula beberapa hari lagi mungkin anak itu akan sadar. Saya pergi sekarang. Jangan khawatir, tidak akan biarkan ayah di penjara. Cepat pergi. Ayah ditangkap polisi. Pantas saja. Apa harus aku lakukan kamu lepaskan ayah? Bagaimanapun tidak bisa. Harus membayar harga. Tidak bisakah kamu mengingat kita pernah satu keluarga dan tidak perhitungan? Satu keluarga, kamu menculik putri kandungmu, Wuneng. Kamu juga tunggu saja. Aku minta maaf padamu. Aku tidak seharusnya menculik Zen untuk uang. Tolong cabut laporannya. Mama. Zen, kamu sudah sadar. Dokter. Kursen. Zen sadar, cabut laporannya. Ayah tidak tahan keributan ini. Tidak mungkin. Kamu pergi sendiri atau aku yang mengusir. Kamu benar-benar tidak mau cabut laporannya? Meskipun Zen sudah sadar, tapi dokter bilang, dia sudah tidak bisa mendengar dengan jelas. Masuk penjara terlalu ringan baginya. Lalu, apa rencana kamu setelah itu? Buat si brengsek membayar harganya. Orang bikin rugi sudah sadar, kenapa belum cabut gugatan? Sampai kapan orang tua kami di penjara? Kamu orang tua, jangan paksa aku memukulmu. Maksudmu apa bilang begitu? Kalau kamu punya anak laki-laki bagus, tapi punya anak begini dianggap seperti harta. Dewasa mau apa, nanti tetap jadi orang yang bekerja keras. Berani kamu memukulku? Pakai tangan sakit banget. Pakai ini lebih praktis. Kenapa kamu di sini? Anak perempuan teman baikku dipukuli masuk rumah sakit. Aku datang lihat dia, aneh. Kalian berdua sekongkol. Pantas saja waktu itu kamu jual barang itu ke aku, pakai lama sekali tidak ada efek, ternyata kamu penipu. Aku bukan penipu, uang di tanganmu, barang itu kamu yang minta sendiri. Kamu. Pergi enggak? Baiklah Shen Keksin. Kamu ingin habisi aku? Jangan salahkan aku kalau nggak ingat hubungan kita. Tunggu saja. Anakku, kamu bilang gimana sekarang? Sekarang ayahmu sudah masuk. Shen Keksin anak nakal. Bilang apapun, dia nggak mau cabut gugatan. Meski aku bicara, dia nggak bakal setuju. Kita nggak bisa diam lihat ayahmu masuk penjara, kan? Ada cara yang lebih baik nggak? Sewa pengacara untuk banding. Kita punya uang nggak? Uang, kalau kamu nggak sebut, lebih baik. Begitu kamu sebut, aku jadi kesal. Aku ditipu temannya Shen Keksin buat beli banyak barang mewah. Mama juga ditipu olehnya. Maksudnya juga? Papa juga sudah ditipu investasinya. Hari itu, dia yang bawa Shen Keksin buat nolong Zen. Dia langsung hajar aku. Aku curiga, taekwondonya Shen Keksin dia yang ajarin. Ternyata dari awal sampai akhir dia yang bikin kekacauan. Rencana Shen Keksin dalam banget ya. Bu, mau kemana? Lihat nanti beritahu Raza pada wanita kesel ini. Bu, kamu belum kapok ya? Beristirahatlah, punya waktu mending cari kerja deh, biar ada tambahan biaya rumah tangga.
Cicilan mobil dan rumah bikin aku sesak napas. Terus ayahmu gimana? Dia masuk penjara juga gak bakal mati. Kok kamu bisa ngomong gitu? Bu, pikirkan lagi. Ayah gak ada, kamu bisa main-main sama Paman Wang. Kalau bosan, bisa cari Paman Liu atau Paman Li, kan? Ya juga sih. Bapakmu di dalam sana tidak kehujanan atau kepanasan. Biarkan saja dia tinggal lebih lama di dalam. Apakah ini Pak Wu? Ya, saya bicara. Selamat, Anda lolos wawancara. Bu, Aku dapat pekerjaan. wow, bagus sekali. Kenapa buru-buru? Teman ketemu harus tegur sapa dulu. Aku tidak bicara dengan Shen Kexin, kenapa kau sombong? Lalu kenapa kalau kau membuatku kehilangan pekerjaan? Aku bisa mencari pekerjaan baru. Dan gajinya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Zhen menderita di ranjang rumah sakit, memamerkan selingkuhan di depanku. Wu Neng, kau benar-benar bajingan. HMPH, katakan saja apapun yang kau mau. Hari-hari baikku akan datang. Berjalan. Mengapa para bajingan harus bisa hidup enak? Pernikahan berakhir dengan perceraian, Zhen mendapatkan hak. Apakah kamu berencana untuk membalas dendam pada Wu Neng? Zhen memang sudah bangun. Wu Neng belum dapat balasan. Bahkan hidupnya malah lebih baik, aku tidak terima. Sekalipun taruhannya nyawaku, aku harus membuatnya membayar harga. Kexin ya. Ada apa? Bisa tolong bantu aku satu hal terakhir? Bilang saja. Dekati Wu Neng. Oh, ternyata kamu. Waktu itu kalau bukan karena kamu ngajarin Shen Kexin Taekwondo, aku nggak bakal kena masalah besar. Kebodohanmu bukan urusanku. Tapi nggak masalah. Aku sudah dapat pekerjaan. Kamu hebat banget. Malam-malam begini, pakai baju sedikit begitu, mau menggoda siapa? Tentu saja menggoda kamu. Kali ini aku nggak akan terjebak lagi. Kakak, Kamu mau kemana? rumahmu di mana? Kamu panggil aku apa? Kakak, Bagus, panggil lagi 2 kali. Kamu nggak takut? Pacarmu dengar. Dengar lalu kenapa? Apa dia bisa atur aku? Itu aku nggak tahu. Kamu kelihatan takut sama dia. Aku takut padanya. Jadi kalau dia dengar, lalu bagaimana? Dia bisa mengatur aku. Siapa yang tahu? Keliatan sekali kalau kamu takut padanya. Dulu sudah membuatku menderita. Temani aku malam ini. Bukankah ini kurang baik? Aku kan teman baik mantan istrimu. Apa yang tidak baik? Kamu cantik banget ya. Ayo. Cepat deh. Belum mandi. Kenapa buru-buru banget? Ayo jangan mandi. Aku udah cemas banget sementara kamu masih mandi. Biar aku sendiri. Kamu sendiri? Kamu datanglah ke sini. Lima, empat, empat, empat. 2. Berani-beraninya selingkuh di... aku belum. Pakaian sudah dilepas, tapi belum. Cukup. Apapun, kalau aku selingkuh, kenapa? Aku hamil, kamu selingkuh di belakangku. Apa kamu tidak merasa bersalah? Kamu hamil, jadi kenapa? Seluruh keluargaku sudah melayanimu. Aku kasih tahu kamu, ketika Shen Kexin hamil, dia masih mencuci dan masak untukku. Aku tidak sama seperti dia. Kamu apa? Jangan bohong padaku. Kamu bukan apa-apa, bukan anak orang kaya. Kamu cuma cewek matre, siapa yang punya uang, kamu ikut. Bagaimana kamu tahu? Apa benar? Kamu anggap aku bodoh selama ini? Masih harap aku setia padamu. Jangan mimpi. Anak di dalam perutku. Anak di perutmu itu siapa? Aku bahkan gak tahu kamu dari mana. Pergi sana. Jangan ganggu urusanku. Wu Neng, bukan seperti yang kamu pikirkan. Anak di perutku benar-benar milikmu. Pergi.
Kamu ada urusan, aku pergi. Lain kali, semua gara-gara kamu. Mau apa kamu? Kamu gak bisa perlakukan aku seperti ini. Anak dalam perutku benar-benar anakmu. Menangis lagi, kamu cuma tahu menangis. Jatuh sendiri, bisa bangkit tidak? Cuma tahu berpura-pura malang, siapa lebih malang dari aku? Meski aku bukan putri kaya, aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Bagaimana bisa memperlakukan aku? Kalau kamu tidak ingatkan, aku sudah lupa. Kalau bukan putri kaya, mana uang investasi 300 juta dari ayahku? Iya, semua ini disuruh sama Shen Kexin. Dia mengancamku agar menipumu demi mendapatkan hak asuh Zhenzhen. Sial, kalian bersekongkol menipuku, ya? Uangnya mana? Uang sudah saya kasih ke Shen Kexin. Kamu cari masalah. Tolong saya, tolong anak saya. Kamu nggak bisa begini sama saya. Jangan sakiti anakku. Aigreko. Aku nggak sekejam itu. Zheng Mei Mei bilang anaknya hilang. Tapi kamu masih muda. Siapa Wu Neng? Kamu sudah lihat, anaknya gak ada. Buat kamu itu baik. Sebelum hamil, aku sudah periksa ke dokter. Dokter bilang dinding rahimku tipis, sulit untuk hamil. Kalau anak ini hilang, seumur hidup aku gak bisa jadi ibu. Cari. Rencana balas dendam, bisa tambahin aku? Aku mau balas dendam buat anakku. Datang jemput aku keluar, anakku sudah tiada. Kamu masih mau aku jemput dari rumah sakit? Putri saja nggak seheboh kamu, apalagi kamu bukan putri. Kamu hanya ayam kampung. Kamu. Apa kamu masih manusia? Anak itu hilang juga gara-gara kamu. Anakku nggak mau kamu lagi, pergi. Anakku tiada, dia harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kamu tidur sama banyak pria. Siapa tahu anak di perutmu itu punya siapa? Anaknya sudah hilang. Kalau gak mau aku lapor polisi. Cepat keluarkan dia. Rasain tuh. Siapa suruh kamu sama Shen Kexin kerja sama ngerjain anakku? Aku kasih tahu kamu. Kamu barusan kehilangan jangan masuk kamar anakku. Sial banget. Penuh malapetaka. Aku masih mau cucu nanti. Kamu mau ngapain pergi dari sini kamu gila? Masuk-masuk lagi pula kamar anakku tidak ada apa-apa. Kenapa uangku hilang? Uang apa? Uang sewa dari Shen Kexin di kartu ada 10.000. Mungkin diambil sama Su In. Kenapa nggak diawasi saat dia beres-beres? Sudahlah. Aku cari dia minta uangku kembali. Tunggu MA ikut kamu pergi. Ayo. Kalian bertiga benar-benar. Kembalikan uangku. Kembalikan uang anakku. Kamu membuat Su Yingin keguguran, uang itu untuk kompensasi anaknya. Kamu sakit jiwa ya, itu uangku, kenapa harus jadi kompensasi untuk dia? Kalau tidak kompensasi, biar dia lapor polisi menangkap. Kalau bukan karena kamu menggoda aku tidak akan emosi dan menyebabkan Su Yinyin keguguran. Ini, minum air. Hang. Adieu.
Ting. Oh tidak, itu bukan maksudku. 300.000. Apa itu kamu yang bilang senang hati? Aku. Kalian main kata-kata, memutarbalikkan maksud kami. Panggil polisi untuk menangkapku. Lihat apakah polisi akan menangkapku. Aku biarkan kalian minum. NAK. Kamu mau ngapain? Aku juga coba. Hari ini datang sendiri. Kalian malah pukul anakku. Nak aduh kalian ngapain? Kalian ngapain? Nak jangan berkelahi lagi nak. Kita tidak butuh 300.000 yuan. Nah, kau punya pekerjaan, kita bisa cari lebih banyak uang, tapi jika kau kehilangan nyawa, kita akan hancur. Ibu dan anak bajing Masih melamun? Pekerjaan bajingan yang menghancurkan, semuanya terserah padamu. yakinlah. Pastikan dia tidak bisa mengangkat kepala tinggi di perusahaan atau industri. Wu Neng melakukan kekerasan terhadap istrinya dan menculik putrinya. Selingkuhan. Menyebabkan keguguran merupakan penghinaan kemanusiaan. Wu Neng melakukan kekerasan terhadap istrinya, menculik putrinya, dan berselingkuh. Su Yinyin, apa yang ingin kau lakukan? Tutup. Wu Neng melakukan KDRT pada istrinya. Masih merasa malu? Tunggu, biar seluruh gedung tahu. Aku berani ngaku jadi wanita simpanan. Kamu berani ngaku KDRT pada istri, menculik anak, bikin aku keguguran? Katakan kali ini mau duit berapa? Aku nggak mau uang. Mau kamu ganti anak. Saat seperti ini, masih mau aku sama kamu lakukan itu? Tapi kalau kamu memang sangat butuh. Ya, mungkin bisa. Kamu sakit ya, Su Yinyin? Bukannya kamu yang minta aku ganti anakmu? Wu memukuli istrinya. Selama tidak mengembalikan anakku, aku tidak akan diam tenang. Andai bisa punya anak, akan kuberikan satu. Tapi laki-laki, bagaimana mengembalikan anakmu? Hutang harus dibayar. Bunuh orang biar nyawa. Su Yinyin, kamu mau aku gantikan nyawamu? Kamu berani sekali. Kalau mau sebarkan, silahkan. Aku tidak percaya kamu bisa apa-apakan aku. Halo Kak Keksin. Sebarkan semua video si brengsek menjebak kita ke internet. Kamu bilang. Kali ini apa kita bisa benar-benar marahin si brengsek? Bisa gak kita buat dia bayar? Pasti bisa, ya. Jangan ganggu aku lagi. Tunggu gajian bulan ini, aku transfer semua, kita anggap urusan selesai. Setuju gak? Aku sudah bilang. Aku gak mau uang. Aku mau nyawamu. Aku kasih tahu padamu, kalau kamu terus ganggu seperti ini aku akan. Kalau berani bunuh saya. Kalau tidak berani bunuh saya, kamu akan dibunuh oleh saya. Saya kagum sama kamu, kita lihat saja nanti. Wu Neng, kamu pasti akan menyesal. Atas semua yang telah kamu lakukan. NAK sayangku. Su Yinyin sudah gila, dia mau bunuh saya. Dan kamu juga. Dilakukan oleh Su Yinyin. Ayah. Dia tadi sore membawa pengeras suara, teriak di kompleks seharian. Sekarang seluruh kompleks tahu kamu KDRT istrimu, selingkuh. Selingkuh sama pelakor, menculik anak, menculik perempuan, bikin orang keguguran. Gila, perempuan-perempuan ini semakin gila. Su Yinyin Dia selalu bilang, dia ingin. Selalu ingin apa? Mau kamu mati. Wanita ini sejak kehilangan anak jadi seperti hantu yang terus menghantui. Kamu bilang dia benar-benar mau kamu mati, kan? Karena dia sudah berbuat memalukan. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padanya. Jenggon NAK. Kamu jenggon bodoh begitu. Ayahmu sudah masuk. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa, gimana ibumu bisa hidup, ya? Bu, tenang saja. Aku tahu batasanku.
Wu ada di belakang samping kiri. Just sebentar. Akan mulai berjalan ke sini. Hantam kamu. Aku tidak percaya kamu masih bisa keluar dan bicara omong kosong. Sin, cepat panggil ambulans. Gawat, aku menabrak seseorang. Bagaimana ini? NAK. Kamu kenapa? Wajahmu kok pucat sekali? Ibu menabrak seseorang. Gimana ini? Di mana kejadiannya? Jalan Wutong. Orangnya gimana? Gak tahu. Kok bisa gak tahu? Ibu, aku harus lari. Gak mau mati, bisa masuk penjara. Nak. Kamu gak bisa kabur. Kalau kamu kabur dan ketahuan, itu benar-benar tamat. Mungkin orang itu baik-baik saja, gimana kalau kita menyerahkan diri? Saat menabraknya, gas kupijak penuh. Orang itu terpental, gak mungkin baik-baik saja. Kalaupun terjadi sesuatu, kalau kita mengaku, hukuman bisa diringankan. Nah, kalau kamu kabur terus ketangkep, bisa dihukum mati. Gak bisa kabur, gak boleh. MA, aku gak mau dipenjara. Tolong selamatkan aku. Nak, nggak bisa kabur. Siapa itu Wu Neng? Diterima laporan dugaan pembunuhan berencana. Tolong ikut kami. Pak Polisi. Kalian salah paham, tidak membunuh orang. Setelah kamu menabrak orang itu, meski dia dibawa ke rumah sakit, namun, lukanya terlalu parah dan dia sudah meninggal. Tidak mungkin, saya sama sekali tidak menabrak seseorang. Mobil tertangkap kamera adalah milikmu. Ya, itu mobil saya, tapi yang mengemudi bukan saya. Kalau bukan kamu siapa? Mobil itu bisa otomatis berkendara? Pak Polisi, anak saya tidak mungkin membunuh orang, kalian pasti salah. Salah atau tidak, ikut kami dan akan tahu jawabannya. MA, selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Orang itu aku yang tabrak, kalau mau tangkap-tangkap aku. Tunjukkan SIM-nya. Aku tidak punya. Tanpa SIM kok bisa menabrak orang. Saya. Suruh orang lain mengaku. Hukuman bertambah. Kasih tahu saja, kalau jujur masih bisa ringankan hukuman. Selamatkan anakku. NAK. Apakah ini ulahmu? Kamu yang menyuruh orang menjebakku, bukan? Ya. Kami memaksamu menabrak orang, menculik anakmu, dan menendang hingga orang itu keguguran, kan? Shen Kexin. Tunggu aku keluar. Aku takkan melepasmu. Anakku sayang. Bagaimana ibu bisa hidup tanpamu? Tunggu. Kalian yang menyebabkan kematian anak saya. Kalian tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi. Kalau tidak pergi kami akan menamparmu. Saya tidak bisa hidup lagi. Tidak bisa hidup. Kalau tidak bisa hidup, pergilah. Selama terlahir kembali, akhirnya pria itu masuk penjara. Maaf kakak Kexin. Sebelumnya, aku melakukan banyak hal yang menyakitimu. Menyesal tidak pernah terlambat. Kamu juga bisa dibilang sadar sekarang. Permentan Mafterima, Angurminum. Terima kasih, Mei Mei. Kalau bukan bertemu denganmu, aku tidak akan berani. Aku membantumu karena tidak suka pria pelaku kekerasan rumah tangga. Karena ibuku dibunuh seperti itu. Aku benci sekali pria pelaku kekerasan rumah, termasuk ayah biologisku. Jadi aku mulai membuat diriku kuat. Ayo. Semoga semua brengsek di dunia mendapat balasan. Semua gadis di dunia. Berani dan cantik. Selamat atas perceraianmu, Xin Xin. Ya, Gu Jingshen. Bagaimana tahu aku bercerai? Aku sudah kembali ke tanah di bawah apartemen. Hang. Kamu bisa keluar sebentar? Wah, siapa itu? Ganteng banget. Ada cerita nih. Jangan asal ngomong. Dia teman sekelas SM aku. Aku turun sebentar, kalian makan duluan.
Kamu berencana pulang ke negara? Bagus kok. Kamu sekarang sudah bercerai. Beri aku kesempatan. Aku pulang kali ini hanya ingin. Jingshen. Kalau kamu ingin menikah, kenalkan gadis dari perusahaan kami. Aku bukan ingin menikah, aku ingin menikah denganmu. Jangan bercanda. Sekarang aku ingin kerja baik dan jaga Zhenzhen. Enggak masalah. Aku bisa menunggu. Kita tidak cocok. Kamu pantas dapat wanita yang lebih baik. Aku sekarang sedang bercerai. Masih bawa anak-anak. Gak usah ngomong dulu. Temanku nunggu. Aku pergi dulu. Da. Bukan teman cewek. Kamu mikir apa? Cowok ganteng jangan kasih ke Wuneng. Kita kayak teman kecil. Lalu terpisah. Sekarang bos besar. Aku merasa nggak. Jangan ngomong gitu, kamu masih muda. Sebagus ini. Kejar kebahagiaanmu, coba aja. Kita semua mendukung. Tapi aku sudah cerai dan punya anak. Pantas untuk pria sehebat itu. Ah, tidak mau pikirkan. Rawat Zhenzhen, kerja keras, bantu teman. Kamu wanita. Datang menertawakanku. Apakah sekarang masih ada lelucon untukku? Kamu narapidana hukuman mati. Hukuman mati. Bagaimana kamu tahu? Saya belum divonis. Ibu saya bilang akan cari pengacara terbaik untuk membela saya. Mori. Biar saya hitung. Berapa kejahatan yang kamu lakukan? Kekerasan dalam penculikan, pemukulan, penganiayaan, penipuan. Kamu wanita. Waktu itu. Kenapa nggak kuhabisin kamu ya waktu itu? Masih sempet ngomong-ngomong aja. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Aku nggak terima. 3 perempuan bersekongkol bohongi aku. Pria nggak bisa tahan nafsu. Akhirnya juga bakal jatuh karena nafsu itu. Punya banyak kesempatan. Kalau kamu bisa melepaskanku, siapa tahu, kamu bisa memberi Suyingin anak. Kalau tidak terpikat oleh kecantikan Zheng Mei Mei. Stop bicara, aku bilang stop bicara. Diamlah. Kamu memang selalu Tidak tahu menyesal. ibumu ada di luar, entah menjalani kehidupan. Ayahmu masih di penjara, membuat ibumu stres. Sekarang malah ada Menyedihkan. Bilang, beritahu ibumu tentang kondisi berantakanmu. Wanita, kau tak akan berakhir baik, aku pasti akan membunuhmu. Bunuh aku. Bagaimana kau akan membunuhku? Tapi, sebelum kamu dihukum, aku bisa memberitahu teman di dalam agar dia menjagamu baik-baik. Shen Kexin. Wanita ini, kembalilah padaku. Anakku mana? Hei mana anakku? Apakah kamu melihat anak? Anakmu masuk ke sana, menunggu dia di penjara? Tidak mungkin anakku begitu hebat, dia tidak mungkin masuk ke sana. Oh iya, aku akan jadi nenek. Dia ini sudah gila. Cucu selangku sangat lucu. Anakku. Sangat lucu, anakku dan cucuku. Keksin, aku ingin bicara denganmu. Dengar aku bicarakan semuanya. Kamu bicara. Ka Iksin. Aku benar-benar suka kamu. Dari kecil sampai dewasa, tetap sama. Sebelumnya aku pergi ke luar negeri. Karena aku terkena kanker. Ke luar negeri untuk melawan kanker. Aku tidak mau mati. Karena kita belum bersama. Sekarang aku sudah sembuh. Aku tidak mau melewatkan kamu lagi. Akan anggap Zhenzhen seperti anak sendiri. Akan kuperlakukan dia seperti putri kandungku. Aku menjaga kalian berdua. Melindungi kamu. Tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Yika. Kamu belum bisa menerimanya sekarang. Kita bisa menjadi teman dulu. Aku bisa menunggu, selama apapun. Kamu jangan abaikan aku, ya? Tidak bisa. Baiklah, Keksin. Apakah aku mengganggumu? Aku menghargai pendapatmu.
Kita pacaran yuk. Kamu bilang apa? Aku nggak salah dengar. Aku bilang kita pacaran, yuk. Namaku Zeng Meme. Kecil aku lihat pria tukang pukul, menjijikan. Semoga semua orang bisa kuat dan menemukan jalan keluar di tengah kesulitan. Jangan menyerah, teguh pada keyakinanmu. Namaku Su Inin. Dulu, aku melakukan banyak kesalahan, menyakiti orang lain dan juga diriku sendiri. Tapi sekarang aku sudah sadar. Mengandalkan diri sendiri lebih baik daripada bergantung pada orang lain. Sekarang aku punya pekerjaan yang bagus. Hidup yang baik, semoga semua orang bisa menjadi diri yang mandiri. Namaku Shen Kexin. Menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakadilan dengan tegas. Sekarang aku punya anak, pasangan dan uang. Semoga semua memiliki masa depan yang indah. Berkah.